Sejak tahun 2005 hingga 2021, P3E telah mengalami beberapa transformasi tugas dan fungsi, hingga terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa tugas P3E adalah melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, sedangkan fungsi P3E antara lain menyelenggarakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Isu pembangunan dan isu lingkungan hidup dan kehutanan sudah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, degradasi hutan dan lahan, bahkan bencana alam dan bencana lingkungan. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi dan peran para pihak dalam mengendalikan pembangunan yang sedang berlangsung. Sudah saatnya pengendalian pembangunan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penyusunan kebijakan teknis koordinasi perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, hingga pelaksanaan pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Sehingga dibutuhkan implementasi kebijakan pengendalian pembangunan ekoregion yang disingkat dengan INTELEC sebagai terobosan inovatif dalam penyelesaian isu lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion secara holistik, integratif, tematik, dan spasial berbasis landscape dan seascape. Bentuk operasionalisasi terobosan INTELEC dituangkan di dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK Nomor 11 Tahun 2023 kepada semua P3E se-Indonesia beserta penyediaan Comment Center sebagai pusat data dan analisis di masing-masing ekoregion yang merupakan hasil capaian pada proyek perubahan pengendalian pembangunan ekoregion. INTELEC ini merupakan satu arah baru pengendalian pembangunan atau implementasi kebijakan pengendalian pembangunan di mana ini memiliki inovasi strategi pengendalian pembangunan dengan metode HITS yaitu holistic, integrated, tematik, dan spasial. Dan tentunya ini akan merupakan satu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh P3E pada 6 wilayah di Indonesia, di mana kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan dengan memobilisasi seluruh pelaksanaan pengendalian pembangunan, mengorkestrasi tentunya dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian lembaga yang ada di wilayah masing-masing. Kita juga nanti akan mempunyai satu comment center, di mana comment center ini berisi data dan informasi yang memberikan nanti suatu data dan informasi akan kita jadikan acuan dalam menganalisis seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah ekoregion. Saya yakin ini akan bisa terlaksana dan akan dipakai oleh seluruh teman-teman yang ada di wilayah ekoregion lainnya. Semoga proyek perubahan ini akan membuat P3E semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan dukungan kami atas implementasi proyek perubahan dari Saudara Nini
Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini bahwa implementasi proyek perubahan ini akan mendorong peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E Kalimantan dan juga 5 P3E di seluruh Indonesia, dan demikian pula kinerja di tingkat tapak yang dapat membantu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan-kegiatan nyata dan kerja-kerja bersama, dan tentu saja dengan inovasi artikulasi di dalam menyiapkan kebijakan berdasarkan perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera, swastiastu, budaya, salam kebajikan. Saya Alwi Toro PhD, wakil menteri Lingkungan dan Perikanan Indonesia. Dengan ini saya mendukung proyek perubahan yang diajukan oleh Ibu Dr. Mini Farida ST MSc dengan judul proyek perubahan implementasi kebijakan pengendalian pembangunan ekoregion di PKN 2 tahun 2023. Saya berharap proyek perubahan ini dapat diimplementasikan dan dapat dieksekusi di lingkup kantor P3E seluruh Indonesia dan juga lintas eselon 1 yang ada di KLHK, sehingga misi dari proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik, terimplementasi dengan baik, dan memberikan perubahan baru bagi kegiatan di lingkup P3E seluruh Indonesia dan juga antar eselon 1 di KLHK. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmi Wijayanti, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini memberikan dukungan sepenuhnya pada proyek perubahan Ibu Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya yakin proyek perubahan ini akan memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion se-Indonesia, karena dapat menstrukturkan langkah-langkah kerjanya dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi di tapak. Semoga sukses. Saya Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan KLHK, mendukung proyek perubahan Ibu Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Mengapa saya dukung? Jadi yang pertama, sistem ini terintegrasi, memberikan panduan kolaborasi di dalam konteks untuk pencapaian IKLH yang meningkat. Ini luar biasa. Dan perhutanan sosial masyarakat yang ada di ekosistem gunung sampai laut itu memerlukan guidance ini. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah sistem ini terintegrasi dengan sistem kita, sehingga perkembangannya, dinamikanya itu bisa direspon oleh eselon 1 terkait. Dengan demikian hambatan-hambatan bisa diselesaikan, sehingga nilai-nilai IKLH udara, air, laut, dan tutupan lahan itu akan meningkat ke depannya. Jadi sekali lagi, sistem yang terintegrasi memungkinkan kolaborasi yang transparan dan juga accountable. Selamat Ibu Mini. Saya mendukung upaya ini di dalam rancangan proyek perubahan P3E Kalimantan yang akan dilaksanakan di seluruh P3E Indonesia. Mudah-mudahan proyek perubahan ini mendapat manfaat bagi kita semua. Saya
Rasio Ridosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya mendukung proyek perubahan dengan judul Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekoregion yang dilakukan oleh Dr. Mini Farida serta pelatihan pimpinan tingkat 2 Lan Samarinda. Proyek perubahan ini sangat penting, akan menjadi contoh bagi pembangunan ekoregion di wilayah-wilayah lainnya seluruh Indonesia. Saya mendukung lagi proyek perubahan ini. Terima kasih. Terima kasih, saya Hanif Faisal, Dirjen Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tentu menyambut baik dan sangat mendukung upaya-upaya lapangan yang dilakukan juga oleh Dr. Mini Farida STMT di dalam implementasi pembangunan landscape ekonomi. Terima kasih atas inovasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sigit Ferdiantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Saya mendukung penuh proyek perubahan yang disusun oleh Dr. Mini Farida STMSI yang akan penting sekali untuk membuat data-data yang terintegrasi, baik itu data lingkungan dan data-data kehutanan yang penting untuk investasi bagi perusahaan. Karena perusahaan akan memerlukan data-data untuk baseline penyusunan dokumen lingkungannya, dan juga pemerintah daerah sangat perlu data-data yang terintegrasi yang ada di command centernya nanti untuk pengambilan keputusan apakah pembangunan di suatu kawasan bisa dilanjutkan atau harus dipindahkan ke kawasan lain atau diperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan lingkungan tertentu. Dan kalau data ini tersedia, informasi ini tersedia di command center dan juga ada petunjuk teknis yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing ekoregion, ini akan menjadi suatu inovasi dan terobosan yang memudahkan perusahaan untuk berinvestasi dan mendukung investasi secara ramah lingkungan di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mini Farida STMSI atas proyek perubahannya. Saya Rosa Vivi Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini, saya memberikan dukungan atas implementasi proyek perubahan dari Saudari Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Diharapkan proyek perubahan ini dapat membantu P3E di seluruh Indonesia untuk bekerja konkret di masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kehutanan. Proyek perubahan ini pasti berguna untuk kerja di daerah. Saya Diah Mutiningsih, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Pada kesempatan ini saya memberikan dukungan atas implementasi proyek perubahan dari Ibu Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini implementasi proyek perubahan akan mendorong peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E Kalimantan dan kelima P3E di seluruh Indonesia, dan juga kinerja di tingkat tapak yang dapat membantu perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan-kegiatan nyata kerja bersama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan. Saya Puji Iswari, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan dukungan penuh atas implementasi proyek perubahan dari Saudari Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini implementasi proyek perubahan ini akan dapat mendorong peningkatan kinerja pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion seluruh Indonesia dan juga kinerja pada tingkat tapak, di mana hal ini tentunya akan sinergis untuk membantu
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan nyata dan kerja bersama. Sukses selalu untuk Saudara Mini Farida. Saya Nyoman Santi, Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini saya memberikan dukungan atas implementasi proyek perubahan dari Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini implementasi proyek perubahan ini akan mendorong peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E Kalimantan dan kelima P3E di seluruh Indonesia, dan juga kinerja di tingkat tapak yang dapat membantu perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan-kegiatan nyata kerja bersama dalam peningkatan kualitas ruang hidup dan kehutanan. Pengendalian pembangunan berbasis ekoregion sangat vital untuk memastikan bahwa mulai dari hulu ke hilir itu terintegrasi. Oleh karena itu, proyek perubahan Mini Farida terkait implementasi pengendalian pembangunan ekoregion menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Saya Darhamsah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi, sangat mendukung proyek perubahan ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Edward Sembiring, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Pada kesempatan ini memberikan dukungan atas implementasi proyek perubahan dari Ibu Dr. Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini implementasi proyek perubahan ini akan mendorong peningkatan kinerja P3E Kalimantan dan juga termasuk kelima P3E yang ada di seluruh Indonesia, dan juga kinerja di tingkat tapak yang dapat membantu perbaikan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan-kegiatan nyata kerja bersama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andes Haji Jena Arifin Paliwang SHM, Gubernur Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, saya memberikan dukungan atas implementasi proyek perubahan dari Dr. Mini Farida Farhum ST MSI, Kepala Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Saya meyakini implementasi proyek perubahan ini akan mendorong peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan dan kelima P3E di seluruh Indonesia, dan juga kinerja di tingkat tapak yang dapat membantu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan-kegiatan nyata dan kerja bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mendukung proyek perubahan dari Dr. Mini Farida yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan investasi daerah yang berkualitas, yang bisa menjaga kelestarian lingkungan, yang bisa memberi nilai tambah dari kelestarian lingkungan itu. Karena saya yakin ke depan negara yang akan menguasai ekonomi dunia
sesungguhnya negara yang akan menjadi tumpuan dunia itu adalah negara yang bisa menjaga kelestarian lingkungannya, kelestarian hutannya seperti Indonesia. Kita berharap ini adalah negara kita, Indonesia. Sukses untuk Ibu Dr. Mini Farida yang setelah memilih tema ini. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, memberikan dukungan sepenuhnya atas implementasi proyek perubahan dari Ibu Mini Farida dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Dan kami sangat yakin bahwa implementasi proyek perubahan ini akan mendorong peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E di Kalimantan serta kelima P3E di seluruh Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mini Farida yang selama ini terus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun ekonomi hijau. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat untuk Kalimantan Timur dan untuk Indonesia dan bisa diduplikasi dimanapun, kapanpun untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.